Selamat sore saudara. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk boleh beribadah pada sore hari ini, memasuki minggu Advent. Kami berdoa Tuhan supaya Minggu Advent ini bukan menjadi satu yang sifatnya hanya simbolik saja Tuhan. Tapi supaya Tuhan juga menaruh dalam hati kami satu kerinduan. Supaya kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Supaya hidup kami bukan hanya dari hari ke hari, tapi dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, ada dalam hadirat Tuhan. Bahwa kami tahu kami hidup untuk Tuhan, bahwa kami tahu kami hidup karena Tuhan. Bahwa kami tahu tanpa anugerah Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar firman akan diberitakan, kami berdoa untuk pimpinan Tuhan. Your guidance, your anointing to all of us, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh dibangun olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, apa kabar? Jauh-jauh ya duduknya ya. It's okay. Saya langsung aja, mari kita membuka bagian Alkitab dari Injil Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-8 ya, pasal yang ke-8. Tema kita Advent dan Christmas, temanya restored. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dipulihkan. Yang dipulihkan apa? Yang dipulihkan hari ini adalah hope atau pengharapan. Minggu depan yang dipulihkan apa? Yang dipulihkan joy. Lalu setelah itu peace, dan yang terakhir tanggal 19 nanti perayaan Natal yang dipulihkan adalah love. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berencana untuk hadir dalam perayaan Natal, boleh mengundang teman-teman, please do RSVP. Formnya ada di meja bundar di luar sana, atau bisa communicate dengan Ali kalau mau datang ya, berapa orang dewasa, berapa anak-anak. Satu lagi sebelum baca firman Tuhan. We will not have a potluck, a traditional potluck. Jadi please jangan bawa makanan tanggal 19 ya. Kenapa? Kita belajar ternyata kalau makanannya itu di box itu kita jauh lebih repot daripada makan di tempat. Jadi waktu kita anniversary, Ali, Au, Eva sama sekali tidak ada di ruang ibadah ini. Jadi mereka akhirnya kecapean kerja di bawah, they cannot enjoy the fellowship and the service. Jadi kita kalau makan di tempat lebih gampang, semua ibadah kemudian turun nyiapin semua bisa. Tapi karena kita belum bisa makan di tempat, bawa ke rumah, jadi jangan bawa masakan ke sini ya. Tanggal 19. But if you want to contribute, we will have something for you. Bukan obligated, bukan obligation, tidak wajib, tapi lebih baik by donation juga ke Ali ya. Tapi jangan bawa makanan entah matang atau mentah gitu ya. Oke. Ini ayat-ayat yang luar biasa sekali. Roma pasal yang ke-8, saya mengajak kita untuk membaca mulai ayat yang ke-35. Ya, ini ayatnya. Nah, selamat datang ya. Ayat 35 sampai ayat 39. Indah sekali, disusun sama Paulus. Mungkin salah satu tulisan Paulus yang paling indah yang saya pernah temukan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Gitu ya, saya tambahin ya, kalau yang punya Alkitab. Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau
ketelanjangankah atau bahayakah atau pedangkah, seperti ada tertulis. Nah, ini terus Paulus ngutip, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahasa Inggrisnya very nice. More than conqueror. Nah, dulu saya pernah jadi mahasiswa, kita mau retreat, fundraising, jualan sweater. Kan di Bandung tuh ya. Saya di Bogor, tapi yang bikin sweater di Bandung tuh percetakan tuh ya. Sweaternya tulisannya more than conqueror gitu ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa, nah ini ada lagi nih. Tadi kan sudah saya baca tuh ya. Penindasan, kesesakan, aniaya, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ini semua kata benda semua ya, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau di list ya, kalau di list tadi itu ya, aniaya, penderitaan, apa makhluk lain, kuasa di atas, kuasa di bawah gitu, tergantung translation, tapi jumlahnya ada 16 atau 17, tergantung translation ya. Jadi at least 16. Jadi ada 16 faktor ya, ada 16 faktor yang manusia berpikir itu bisa memisahkan dia dari Tuhan. Tapi Paulus bilang semua itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ya, jadi ini ambil contoh yang gampang dulu ya. Penderitaan bisa nggak memisahkan kita dari Tuhan? Ya, bisa sekali. Itu common example. Contoh yang paling awam gitu ya. Saya sering dengar dalam ibadah-ibadah gitu ya. Kalau orang diancam gitu, pilih tetap jadi Kristen tapi ditembak gitu ya, atau mengingkari imannya. Ya, contoh klasik ya, yang kita tahu ada juga orang-orang yang setia tapi juga ada orang-orang yang mengingkari imannya. Mungkin itu terlalu meskipun saya percaya itu ada kisah nyata, tapi mungkin itu terlalu mungkin Bapak Ibu merasa itu terlalu terlalu big story. Barangkali kamu mau mengkhianati imanmu enggak? Kalau kamu enggak mau mengkhianati imanmu, ya kamu enggak bisa naik pangkat dalam pekerjaan. Ya sudah, begitu aja, kapten aja. Kalau mau jadi jenderal, then change your faith. If you change your faith, kamu bisa naik, misalnya seperti itu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tapi Paulus mengatakan, tentu ini his confession of faith. Dia bilang, tidak satu pun di antara hal-hal itu, kuasa di atas, kuasa di bawah, malaikat, setan, tidak ada yang bisa memisahkan dirinya Paulus dari Tuhan. Ya, bagian yang kedua. Ayo kita lihat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya. Korintus ini, 2 Korintus itu surat yang paling emosional. Surat Paulus yang paling emosional itu 2 Korintus. Kalau seandainya Paulus itu pendeta dan 2 Korintus itu khotbah, di khotbah itu Paulus mengumbar, sampai kata mengumbar ya, mengumbar pergumulan pribadinya. Padahal kan, ya saya nggak tahu Bapak Ibu kalau yang pernah sekolah di seminari gitu, kan ada sekolah khotbah ya, sekolah untuk mengajar orang-orang berkhotbah gitu ya. Nah biasanya, terutama in the Western culture, itu jarang sekali orang khotbah ngasih kesaksian dari kehidupan pribadinya. Ya, saya bukan orang Western. Saya kalau khotbah kadang-kadang cerita tentang Keiko. It's very uncommon gitu untuk culture di sini. Jadi orang enggak biasa, dan kita di training. Saya kan seminarnya juga di Western culture gitu ya, di training. Ya, kalau ngomong ke depan ya, as much as possible something generic gitu ya. Kalau mau ngambil kesaksian contoh orang ya yang klasik, misalnya soal Billy Graham bolehlah. Billy Graham kan
Atau soal Newton bolehlah ya, tapi kalau itu menyangkut pribadi, you have to have approval gitu ya, dari orang yang bersangkutan. Boleh enggak ceritanya itu dikisahkan di sini gitu ya. Nah, 2 Korintus itu kalau khotbah, ini udah betul-betul sangat pribadi sekali. Baik Paulus, baik orang-orang yang dia attack, yang dia kritik gitu ya. Nah, kita lihat ya, pasal 11, kita mulai baca ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah, ini Paulus ngomong sama musuhnya kira-kira ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah, lagi nantang-nantang. Aku berkata seperti orang gila. Paulus bisa juga dia berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Jadi kalau ada orang bilang, aku hamba Tuhan. Paulus bilang, I am more than you. Wah, ini dia ngomongnya marah ini ya, kayak orang gila ya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Jadi kalau situ di penjara 3 kali, Paulus ngomong aku 5 kali, kira-kira gitu ya. Didera di luar batas. Didera di luar batas. Kita belum mengalami barangkali. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali. Masih ingat Yesus disalib, dicambuk 39 kali. Ini Paulus ngalamin ya, yang 39 kali itu bukan cuma sekali, 4 kali katanya ya. 1 kali dilempari dengan batu. Saya baru baca ini baru tahu bahwa Paulus itu ternyata juga pernah dilempari batu juga ya. Sakit loh dilempari batu itu ya. Dulu saya waktu kecil tuh kalau jalan, waktu SD itu kalau ada batu di pinggiran jalan suka tendang-tendang gitu. 1 kali kena orangnya marah sekali sama saya. Ya itu sakit tuh ya. Jadi saya nggak bayang kalau orang dilempari batu seperti apa. 3 kali mengalami karam kapal, ya, kapalnya nabrak karang atau gimana nggak tahu. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Pernah? Belum pernah ya? Terkatung-katung di tengah laut. Nggak terbayangkan. Ya, dan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, bukan puasa karena rohani, puasa tidak punya makanan gitu ya. Kedinginan, tanpa pakaian. Tadi di Roma ketelanjangan. Ini Paulus sering tidak punya pakaian ya. Mungkin karena tidak ada mesin laundry waktu itu, hujan basah, gimana lagi gitu ya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi di luar pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus itu ada list lagi tadi. Kebanjiran, dilempari batu, kapalnya karam, terombang-ambing di laut. Kalau ditambahkan dengan list yang di Roma tadi yang 16-17, mungkin listnya close to 40. Jadi ada 40 list yang tidak nyaman yang dialami oleh Paulus ya. Tapi kuncinya kembali kepada Roma, apakah semua itu bisa memisahkan dia? Saya pakai kata dia ya, Paulus ya. Saya mau kata-kata kita, bukan berarti ini bukan firman Tuhan untuk kita, tapi ini confession of faith dari Paulus. Apakah semua itu bisa memisahkan dirinya dari Tuhan? Jawabannya no. Nah, itu pembukaan aja ya. Nah, saudara, hope ya. Apa itu hope? Apa itu hope? Hope itu adalah sesuatu mengenai masa depan. Jadi kita berharap bukan pada masa lalu, kita berharap untuk masa depan. Saya bagi dulu ya. Nggak usah bingung ya. Hari ini very structure khotbahnya, sedikit mengajar ya. Nomor 1, bedakan hope dengan dream. Dekat, dua-duanya soal masa depan.
Nah, kalau saya misalnya punya anak masih SD, SMP atau even SMA, saya bilang, aku pengen nih bahasa Indonesia ya, aku pengen anakku nanti jadi dokter. Saya bilang itu dream. Ya boleh orang Indonesia, aku berharap anakku jadi dokter. Pakai kata berharap ini kan soal vocabulary ya, tapi saya ngajak kita untuk bedakan dream sama hope ya. Dream itu ada kepengenan ya. Ya kita pakai kata pengharapan, oke, aku berharap anakku jadi dokter, jadi insinyur ya, jadi apa? Boleh ya. Aku berharap mungkin waktu kecil kita pernah diajak orang tua datang ke rumah orang, lihat rumahnya kok bagus ya, rumahnya kok bagus, di belakangnya misalnya ada trampolinnya gitu kan. Terus aku bilang, masih kecil nih ya, nanti kalau aku besar, aku punya anak, aku pengen punya rumah yang juga ada trampolinnya supaya anak-anakku bisa main di situ. Ya itu dream, right? That's my dream house, ada backyard, ada trampolin sehingga nanti kalau punya anak-anak bisa main di sana. Itu dream. Ya, saya bilang itu dream. Boleh enggak orang Kristen dreaming? It's very good. Ya, orang bahkan bilang katanya semua itu dimulai dengan a dream. That's bagus. Hope itu ceritanya lain lagi. Hope ini bukan lain lagi, tapi ini untuk bedakan. Saya kerja, misalnya, Bapak Ibu kerja, ya, terus akhir bulan terima gaji. You're hoping, right? That's certain, ya itu certain ya, kecuali company-nya collapse, atau orangnya lari kabur, nggak bayar, ya nggak tahu. Tapi on an ideal situation, kamu kerja, ya at the end kamu terima gaji. Ya, kamu berharap enggak? Ya berharap, dong, hari ini belum terima gaji kok. Kan nanti ada akhir bulan terima gaji. Maka kalau sudah akhir bulan lihat di bank uangnya nggak masuk, mulai khawatir kita. What is happening gitu kan? Apa yang terjadi nih? Kok nggak dikirim, apa perusahaannya bangkrut, kehabisan duit, apa administratornya lupa? Kita hoping, ya kita berharap. Bahkan untuk keselamatan yang sudah kita sudah kita terima gitu ya. Kita sudah menerima keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menantikannya. Ya, kita berharap, tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, gitu ya. Sudah diberi keselamatan, tapi keselamatannya sudah kita terima. Ya, saya tidak mau pakai bahasa teologi ya, tapi kita ini orang-orang yang percaya Yesus itu hidup di now and then. Gitu. Now and in the future, in the present and in the future gitu. Jadi kita anak-anak Tuhan, ya anak-anak Tuhan kok masih bisa sakit kanker, ya bisa, karena kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tapi kita punya pengharapan yang pasti karena kita diadopsi. Itu sebenarnya isinya Roma 8 itu. Kita sudah diadopsi oleh Tuhan dan nanti pada waktunya kita menantikan hari di mana kita dibangkitkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Ya, jadi itu pengharapan tuh. Jadi gaji pasti enggak? Ya pasti digaji. Gajinya mana? Belum ditransfer. Nah, kita berharap, ya. Atau barangkali ada orang sekolah, misalnya siapa tuh? Pasya, sekolah bisnis ya, bisnis. Jadi dia berharap, dia sekolah loh, dia melakukan tuh ya. Nah, dia berharap nanti kalau sudah lulus, dia bisa menjadi orang yang ahli bisnis. Kalau Rebecca sekolahnya psikologi, kalau sudah selesai sekolah, harapannya ahli psikologi. Ya kira-kira gitu ya. Jadi ada pengharapan based on apa yang kita kerjakan. Tapi dreaming is just a dream. Ya, saya bermimpi untuk punya rumah yang ada trampolinnya. That's my dream of my ideal house. Tapi kalau saya tidak bekerja, tidak mengumpulkan uang untuk bisa beli rumah itu dan tidak nyari rumah seperti itu, ya saya tidak akan pernah dapat rumah seperti itu. Ya, jadi dream is important untuk mulai segala sesuatunya. Dream is important, tapi masa depan kita tidak ditentukan oleh impian kita. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Interesting ya. Itu kata-kata bagus, bukan kata-kata saya tuh. Itu quotes ya. Jadi saudara, masa depan kita tidak ditentukan oleh cita-cita kita. Cita-cita perlu, tapi dia tidak menentukan masa depan kita. Masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Ya. Nah, itu satu tentang hope ya, pembagiannya itu membedakan dengan dream. Yang kedua, hope
Ya, hope itu ada yang temporal, ada yang eternal. Dua-duanya penting. Saya tidak bilang yang satu penting atau nggak penting. Hope untuk sekolah important, ya. Jadi maksudnya bukan sekolah, untuk lulus dari sekolah, ya. Sekolah harapannya belajar kerja keras, nanti di wisuda, ya, hopefully jadi juara atau gimana gitu. Is important, ya. Sekolah itu saya pikir panggilan Tuhan. Hope untuk dapat pekerjaan yang baik. Penting juga, ya, pekerjaan itu bukan cuma untuk earning money, pekerjaan itu sesuatu yang berguna untuk melayani dunia, ya, melayani orang-orang di dunia ini. Saya sudah berapa hari ini kerja di Walmart, ya. Kadang-kadang saya mikir, orang kan hampir semua orang pengen kerja dengan gaji lebih bagus dan kerja lebih enteng. Amin. Amin lah semua orang, ya. Pokoknya pengennya kerja lebih bagus, lebih enteng, ya. Kalau bisa, jadi kalau ada pilihan yang lebih bagus gajinya dan lebih enteng pasti dipilih. Ngapain milih yang lebih berat dan lebih rendah gajinya? Kan konyol, ya kan? Benar ya? Ini akal sehat kita kan. Tapi bayangin ya, seandainya lapangan pekerjaan itu cukup, ya. Jadi banyak lapangan pekerjaan. Lalu semua orang itu milih pekerjaan yang enteng dan gajinya bagus, sampai-sampai tidak ada yang mau kerja di Walmart. Misalnya loh ini ya, misalnya. Sampai-sampai tidak ada yang mau kerja di Walmart, tidak ada yang mau kerja di Superstore, tidak ada yang mau kerja yang pokoknya gaji minimum itu tidak ada yang mau kerja lagi. Terus tokonya berantakan di Walmart dan di Superstore. Kan society collapse, right? Ya, society collapse. Kerjaan saya itu cuma naruh-naruh barang tuh, ya. Coklat habis itu diisi, apalagi makanan biskuit habis itu diisi. So simple. Cuman gitu aja, ya. Pakai otak sedikit lah, sedikit pakai otak, ya. Jangan ngaco juga gitu ya, naruh-naruhnya. Ya rapi-rapi supaya memang setelah selesai kerja. Jadi kalau saya masuk Walmart jam 11 malam agak berantakan. Waktu pulang jam 7 itu kelihatan bagus, ya, kayak penuh gitu ya, shelf-nya seneng gitu ya, lihat seperti itu. Tapi kayak tidak ada artinya ya, cuma naruh makanan kaleng di situ, taruh gitu ya. Cuman saya bayangkan kalau sampai lapangan pekerjaan itu cukup, terus tidak ada yang mau kerja di Walmart, gimana coba? Di mana orang tuh entah Superstore atau Shopee atau Co-op, whatever itu. Yang perlu pelayanan yang simple seperti itu. Semua kerjaan itu sesuatu yang baik. Ya, jadi kita ngimpi pekerjaan yang baik is good, ya. Temporal. Orang sakit berharap untuk sembuh, boleh enggak? Sangat boleh, sangat bagus. Masa orang sakit mau sakit terus, kan aneh, ya. Jadi kalau sakit mau sembuh, sakitnya apapun juga mau sembuh, boleh. Jadi pengharapan yang sifatnya temporal. Punya konflik sama orang lain, mau dipulihkan, boleh enggak? Sangat boleh. Berharap untuk menikah, boleh enggak? Boleh sekali. Mau punya anak, boleh sekali. Ya, semua akhirnya akan habis, ya. Semua manusia kan akan mati, kan? Semua akan mati. We are all dying, gitu kan? Tapi selama kita hidup, apa yang kita lakukan itu sangat penting. Saya tidak mengatakan selama kita hidup karena kita tahu kita akan masuk surga, kemudian udahlah hidup kita sembarangan aja. No, kita kalau bisa kita achieve the highest possible yang kita bisa lakukan. It's very important. Tapi ada hope yang sifatnya eternal, kan, keselamatan, ya. Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya jaminan keselamatan di surga nanti. Ya, sudah terima nih. Nunggu nanti pintunya dibuka, kita dimasukin ke sana. Ya, ada dua hope, ya. Nah, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Tetapi kita perlu tahu bahwa yang temporal, tadi saya sudah katakan, satu kali akan habis. Ya, saudara boleh dreaming punya uang yang banyak. Uang itu bukan sesuatu yang salah. Dreaming jadi orang kaya, sangat boleh. Dan karena sudah dreaming dan mau jadi orang kaya sungguh-sungguh, sudah bekerja keras, boleh. Jadi switching from dream to hope dengan bekerja keras, jadi orang kaya.
Tapi nanti saudara mati, uangnya tidak dibawa. Right? Ya, uangnya ada gunanya. Gunanya buat siapa? Buat anak-anak, ya, buat cucu-cucu, tapi you don't bring the money. Temporal, hanya temporal saja, ya. Tapi sesuatu yang di surga nanti itu selamanya keselamatan jadi milik kita yang dianugerahkan Tuhan. Itu hope, ya. Kemudian restored, ya, restored itu dipulihkan. Ya, kata dipulihkan itu berarti pernah ada, ya, pernah ada, kemudian rusak atau hilang. Kemudian kalau rusak diperbaiki, ditempel gitu ya, atau dicat lagi, atau kalau pernah sakit kasih obat sembuh ya. Maka itu orang kalau memperkenalkan diri, I am a cancer survivor. Ya, artinya apa? Aku pernah cancer, sekarang survive. Ya, sementara sembuh, nggak tahu sampai kapan gitu ya. I am a cancer survivor. Dulunya pernah sehat, tapi pernah terluka, luka cancer, sembuhkan sekarang, survive, ya seperti itu. Jadi hope-nya pernah ada, kita semua pernah punya hope ya, entah pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang pinter, pengen punya keluarga bahagia, pengen apa saja, kita punya dream, punya hope gitu ya. Tapi hope itu hilang somehow karena sesuatu hal. Sekarang dipulihkan. Ya, nah khotbah saya, ini khotbahnya hari ini tidak eksposisi seperti biasanya, gitu ya. Nah khotbah saya yang pertama ingin memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian hal-hal apa saja yang kemungkinan besar bisa membuat Bapak dan Ibu hopeless. Nah, bukan hopeless sih sebetulnya. Losing hope, kehilangan pengharapan, tidak berani berharap lagi, gitu ya. Tidak berani berharap lagi, kehilangan hidup tanpa pengharapan gitu. Ya kan nanti semua mati, ya udah nunggu jam, tanggal, harinya aku mati aja gitu ya. Ya jadi semua manusia mati itu betul. Saya mati, semuanya mati, yang masih kecil juga nantinya akan mati. Tapi selama kita hidup di dunia ini kita perlu hidup bertanggung jawab. Ya ada 6 faktor. Saya punya catatan. Ada 6 hal yang, nah saudara coba boleh kalau yang punya catatan boleh tulis di handphone ya. Kalau saudara merasa benar, jadi dari 6 poin itu, oh poin pertama ini benar nih. Saya kalau ngalamin poin pertama ini suka kehilangan harapan, you can cross it, ya. Tidak semua orang ngalamin 6-6-nya ini, ya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang meskipun ngalamin itu, tapi hope-nya tetap alive. Berarti you are strong individual, gitu ya. I mean it's good. I mean your faith is strong. Memang anjurannya kita enggak kehilangan harapan, tapi sebagai manusia biasa 6 faktor ini bisa membuat kita losing hope. Ya, bukan cuma losing tapi enggak berani lagi berharap, ya. Nomor satu ini susah didetek, ya. Tapi ini reality. Nomor 1 adalah traumatic event. Tapi susah didetek karena orangnya tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang yang waktu masih kecil, ya, saya tidak mau ngomong banyak soal konseling atau psikologi. Orang-orang yang pada waktu kecil itu mengalami abuse, ya, trauma di abuse sama orang tuanya atau sama omnya atau sama tantenya atau sama siapa saja. Tidak tahu dia, kita tidak bisa jelaskan secara logik, tapi ketika dia dewasa dia defect. Dan dia tidak tahu karena dia lupa, dia tidak punya memori. Oh pada waktu kecil itu pernah ngalamin misalnya sexual abuse atau verbal abuse gitu ya. Saya tidak tahu, tapi katanya rata-rata memori orang itu cuma bisa going back sampai ketika dia umur 4 atau 5. Dia tidak tahu ketika dia umur 3, umur 2, umur 1. Ada yang ingat umur 1, umur 2, umur 3? Gak ingat lah. saya sih gak ingat, cuman mungkin memori saya paling jauh. Kayaknya saya pernah dirayain ulang tahun umur 4, itu pun karena ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya,
Kayaknya yang saya ingat mungkin umur 6 kali, 6, 5 itu yang saya masih punya memori saya ngapain gitu ya. Tapi saya enggak bisa lebih jauh dari itu. Nah kalau orang-orang yang ngalamin abusive, ya dari orang lain, orang dewasa khususnya, dan dia enggak tahu sebetulnya, enggak ada yang ngasih tahu dia mungkin, atau ada yang ngasih tahu barangkali, maka masa dewasanya kalau enggak pernah dibereskan itu defect, dia akan defect. Ya, saya enggak terlalu mau jauh ke sana, tapi orang-orang seperti ini kadang-kadang ya something wrong with his atau her life gitu ya, enggak merasa hidup enggak ada gunanya, enggak berani berharap, enggak berani dreaming, enggak ngapa-ngapain ya. Jadi penyebab pertama saya lagi susah dijelaskan, tapi it's a traumatic event. Trauma yang ini susah nyembuhkannya. Kenapa? Kadang orang dewasa tersebut enggak tahu apa itu, tapi itu terjadi dalam hidupnya. Ya, enggak usah dibahas lebih jauh. Kapan-kapan undang konselor suruh khotbah ya soal apa namanya luka batin ya, namanya kita luka batin. Yang kedua broken relationship. Ini saya mesti jujur nih, daftarnya bukan dari saya ya bukan dari saya nih ya tentu dari apa yang saya belajar waktu menyiapkan khotbah ini. Sebetulnya nggak cuma 6, cuman saya trying to squeeze it yang basic ya, broken relationship. Saya enggak ngomong soal relationship yang misalnya antara saya dengan teman kerja saya gitu ya. Ya broken relationship is always bad. Tapi bukan itu. Tapi broken relationship dari orang-orang yang very close. Family ya, suami istri, anak dengan orang tua, teman baik, sahabat ya. Saya enggak tahu Bapak Ibu pernah enggak ngalamin broken relationship ya, dengan pacar. Kalau cuman saya sama teman kerja merasa enggak senang, it will not affect your life ya. Jadi kalau Bapak Ibu karena dengan teman sekerja broken kemudian hidupnya hancur, wah, you are so fragile gitu ya. Jadi kalau teman kerja di Walmart is unhappy with me, I don't care. Saya enggak apa namanya, ya, kalau dia bos saya terus dia ngasih saya peringatan ya saya patuhi. Tapi kalau misalnya ada satu konflik di tempat kerjaan gitu, don't care. Dia enggak akan bisa menjatuhkan saya. Ya, ngapain saya jatuh sama orang yang enggak ada relation dengan saya personally, gitu kan? Tapi kalau itu terjadi karena my children, my spouse, ya my very good friend gitu ya, my fiance dan segala macam. Dan Bapak Ibu kemudian hancur gara-gara relationnya itu in konflik. Nah itu normal. Kalau sama orang yang dekat sekali sama kita, relationship-nya broken dan kita merasa santai-santai aja, wah itu malah nggak normal gitu ya. Jadi saudara, broken relationship dari orang-orang yang dekat, dari orang-orang yang penting, kalau sampai broken, kalau sampai terluka, kalau sampai putus, maka itu ya, ada yang pernah putus pacar nggak? Pernah? Sering? Kalau saya pernah ya, terutama yang diputus ya. Kalau yang mutusin sih agak ringan gitu ya. Yang diputusin itu, wah ya rasanya dunia itu hancur gitu. Dunia itu hancur, tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan lagi. Yang kedua ya. Yang ketiga, cepat aja. Serious health problem. Ya. Berapa banyak orang cancer yang kehilangan harapan. Maka itu saya pernah sharing di jemaat ini kan. Saya pernah ketemu satu buku. Ya, satu buku. Tulisannya bagus, ini permainan kata ya. Cancer is only a word, not a sentence. Ini permainan kata ya. Word itu kata, sentence itu kan kalimat, tapi sentence itu hukuman. Ya, jadi cancer is only a word, not a sentence. Jadi jangan merasa kalau aku sudah kena cancer, udah dah, endingnya pasti mati deh. Belum tentu ya. Tapi tentu, saya tidak ngomong segampang itu.
Saya justru mengatakan bahwa serious health condition itu membuat orang hopeless. Wah, kalau udah didiagnosa cancer rasanya udah dunia runtuh. Wah, aku nggak bisa lihat anak-anakku menikah, aku nggak bisa lihat anak-anakku lulus sarjana, nggak bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti kayaknya this is the end of the world. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kegagalan. Gagal tuh yang keempat. Ya, kalau gagal, banyak orang yang gagal nggak mau coba lagi. Ya, oh sudah, aku nggak akan bisa. Ya. Contoh klasik, orang selalu mengatakan, orang khotbah, ayo lihat kepada Thomas Alva Edison katanya ya, nyoba 100 kali, baru kemudian 100 apa 1000 ya, saya lupa. Nggak tahu 100 apa 1000 kali baru ketemu tuh lampu bolamnya bisa nyala. Jadi lampu bolam yang, ini bukan bolam ya, lampu bolam yang kita nikmati itu bukan si Alva Edison melakukan sekali kemudian jadi, tapi dia jatuh, dia bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Orang bilang, orang gagal itu normal ya, tapi yang penting dia bangkit lagi atau enggak, gitu kan? Tapi yes, banyak orang yang gagal kemudian enggak berani bangkit. Kayaknya aku enggak bisa lagi sudah, no hope dah, ya mau kerja apa lagi enggak bisa lagi ya, kegagalan. Yang kelima, unchangeable circumstances, keadaan yang enggak bisa dirubah. Ya ini tak apa-apa ya kita ngomong ya. Ada orang menikah, harapannya apa menikah umumnya? Punya anak. But then realize tidak bisa punya anak. Infertile ya, whatever the reasons lah ya, infertile. Nah kalau pernah, saya punya buku rasanya di bawah tuh ada bukunya ya, di bawah ada di rumah saya lupa tuh ya. Buku Kristen bagaimana melayani orang-orang yang tidak bisa punya anak. It's a delicate issue. It's not easy gitu ya. Waktu nikah mau punya harapan bisa punya keturunan. Kecuali menikah memang tidak mau punya anak, itu ceritanya lain lagi ya. Tapi mungkin tidak terlalu banyak orang seperti itu. Orang menikah mau punya anak dan kemudian found out itu tidak bisa the situation, the circumstances tidak bisa dirubah. Wah itu bikin orang down sekali. Orang pengen jadi atlet, naik mobil, kecelakaan, kakinya mesti diamputasi. Bisa di repair, tapi kemudian dia tidak bisa bertanding di Olimpik, dia bisa bertanding di Paralimpik. Ya, itu kalau orangnya mau bangkit lagi gitu ya. Tapi aku mau jadi sprinter, tiba-tiba naik motor jatuh, kakinya harus dipotong. Udah, dunia runtuh. Ya, itu keadaan yang tidak bisa dirubah. Nggak tahu, ada nggak yang saudara yang ngalamin hal itu? Ada keadaan dalam hidup saya tidak bisa rubah, ya sudah ya sudah emang mesti terima itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, tapi kehilangannya painful. Jadi kalau saya cinta sekali sama ayah saya misalnya, ya saya respect sama ayah saya cinta sama ayah saya. Tapi dia meninggal usianya 79 tahun, ayah saya nih. Ya saya bilang, sedih ya, pasti sedih ya. Tapi oke. Tapi kalau dia meninggalnya umur 50 tahun, waduh. Susahnya lebih ini ya, lebih tragic loss, painful loss gitu ya. Loss ini bisa meninggal, bisa nggak meninggal. Yang meninggal dulu ya, kehilangan anak misalnya, kalau pernah kehilangan anak, kehilangan sahabat dekat, wah itu devastating impact-nya. Itu 6 hal ya, 6 hal. Nah saya bilang ya, di list saya awalnya banyak sekali, ini cuma coba di squeeze yang paling berat. Tapi saya percaya mungkin di antara kita bisa associate with one of them. Ya, ketika mengalami 1 atau 2 atau 3 atau 6-6-nya itu, kita dunia seakan runtuh, kita tidak berani berharap lagi, seolah tidak ada harapan lagi. Ya, itu poin yang pertama. Ya, apa yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapinya nih?
atau kalau kita dalam situasi seperti ini atau seperti itu, atau saya sebagai pendeta terus khotbahnya apa gitu ya. Nah, solusinya ya bukan solusi tapi teachingnya ya, ada 3 hal. Yang pertama, kita mesti tahu ini agak susah nih ya, tapi kita mesti tahu bahwa hidup ini lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Kita mesti tahu itu. Ya. Semua orang itu ingin hidupnya enak. Saya juga ya, bukan cuma saudara, saya juga. Siapa sih yang tak pengen hidup enak ya? Pengen hidup enak, pengen bisa enjoy seperti apa yang diinginkan gitu ya. Tapi be realistic bahwa hidup ini lebih sulit, more difficult than what you thought. Ayub, tahu Ayub? Ayub 5 ayat 7 atau Ayub 7 ayat 5, saya lupa tuh ya. Manusia itu lahir untuk mengalami trouble, ngalamin masalah. Tapi tentu jangan ini ya, jangan berarti Ayub nih gimana? Ayub itu adalah seseorang yang menjadi bukan typology namanya apa ya? Jadi contoh tentang suffering, tentang hidup yang penuh problema, penuh ya. Kalau saudara cuma sakit, meskipun sakitnya berat, itu satu problemku sakit. Tapi kalau sudah sakit, konflik sama spouse, 2 problem, baru 2. Pekerjaan mungkin masih lancar. Tapi kalau sudah sakit, konflik sama spouse, mau dipecat sama bos, 3 problem, baru 3. Masih banyak yang lainnya kan, masih bisa hidup gitu ya. Apalagi ya kalau sudah semua ini, Ayub itu sudah penuh, ternaknya semua mati, ya, anaknya, mantunya mati semua. Terus bukan cuman apa yang dia punya, bukan cuman anak-anak mantunya, borokan semua. Wah, gatel, garuk-garuk terus, nggak bisa pakai baju dia. Wah, yang terakhir paling menyakitkan, dipisuh-pisuh sama istrinya. Bukan sama istrinya, sama 3 sahabatnya. Sahabat loh ini, orang paling dekat sama dia. Ngasih nasihat macam-macam. Nasihatnya baik-baik semua gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang in pain itu enggak perlu nasihat sebetulnya. Dia perlu yang lain gitu ya. Waduh, dunia runtuh. Maka itu dia bilang manusia itu lahir cuman untuk ngadapin masalah aja. Kita baca aja. Kalau enggak 5775 ya. Kayaknya 57. Ayub 5 ayat 7, coba saya lihat. Nah, mungkin ayatnya terlalu penting untuk kita skip. Ayub 5 ayat 7. Ayub itu sebelum Mazmur ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat 6-7 ya, agak beda dari bahasa Inggris. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia, nanti coba lihat bahasa Inggris ya. Tapi kira-kira hidup manusia itu creating trouble, creating problems. Just to let you know, gitu ya. Sebetulnya ajaran Buddha bagus juga sih sebetulnya ya. Bagusnya apa? Karena kalau kamu tidak mau punya trouble, kuncinya apa? Jangan punya keinginan apa-apa. Ya toh, kalau kamu tidak punya keinginan apa-apa, nggak ada sengsara, nggak ada samsara. Ya, asal jangan ingin apa-apa. Begitu kepengen sesuatu, nah ada problem di situ. Kepengen beli rumah, problemnya apa? Nggak punya uang gitu kan. Ya, jadi kalau nggak pengen beli rumah, ya nggak ada problem apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama mari kita bersama-sama sadar kalau kita sedang menghadapi masalah yang membuat masalah yang berat lah ya. Jangan kita dan kita kemudian stres sekali sampai kita kehilangan harapan, sampai
rasanya, waduh, sudah depres dan tidak ada lagi artinya hidup ini. Saya tidak tahu sesuai mengalami itu atau enggak, tapi mungkin ada yang mengalami seperti itu. Maka ingatlah bahwa memang hidup ini lebih berat daripada yang kita bayangkan. Dan bahwa manusia itu ada, then the problem will be there too. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Yang kedua, ya, yang kedua ini kuncinya. Yang kedua, we are not alone. We are not alone. Ya, kita kembali ke Roma 8. Roma 8. Belum ngantuk kan ya? Pendetanya lagi semangat khotbah soalnya. Roma 8, anak kacamata saya. Ini ya, ayat 19 tuh ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, seperti yang kita baca, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Siapa sih yang tidak mengeluh? Kita semua mengeluh kan? Tadi pagi mengeluh, mungkin besok bangun mengeluh. Sama-sama merasa sakit bersalin. Ibu-ibu mungkin tahu rasanya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Wow, bagus sekali ya. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, tadi katanya apa? Semua kita mengeluh. Siapa yang dari tadi bangun pagi belum mengeluh? Ada nggak? Belum ya? Semua mengeluh ya, sudah ya? Padahal belum 24 jam ya. Jadi kemungkinan besok saya udah mengeluh hari ini. Itu biasa, saya udah mengeluh. Ya, besok mungkin ada mengeluh lagi, besok mengeluh lagi. Semua orang mengeluh, setiap hari mengeluh. Ya, tidak baik tapi wajar. Ya, wajar manusia mengeluh. Selama dalam dunia ini menantikan pengangkatan kita mengeluh dan seterusnya mengeluh. Tetapi apa? Roh Kudus itu diberikan untuk menemani kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Beberapa hari ini saya bekerja di Samaritan Spurs, tempat yang ya saya bilang sangat rohani sekali. Ya, dikelilingi sama orang-orang yang cinta Tuhan, bukan cuma orang Kristen, tapi orang Kristen yang cinta Tuhan dan cinta Tuhannya eksplisit, artinya apa? Diomongin gitu. Ya, jadi sering dengar praise God. Sehari bekerja, belum sehari bekerja saya 1, 2, 5 kali berdoa. Sehari bekerja itu rutin ya, rutin. Jadi datang berdoa, nanti ini berdoa, mulai shift baru berdoa. Belum pernah lo kerja sampai 5 kali berdoa ya. Kita sekolah kan cuma berdoa di awal, mungkin di akhir kalau sekolah Kristen gitu ya. Ini kerja kok 5 kali berdoa. Jadi betul-betul apa namanya? Nah, anyway, ada satu di antara pengalaman-pengalaman yang saya alami di Samaritan Spurs, ada satu yang menarik. Setiap sebelum mulai kerja, itu mulainya chapel dulu. Cuma 10 menit sih. Jadi bukan chapel yang khotbah seperti saya lama ini. Cuma 10 menit khotbahnya. Tapi pengkhotbahnya selalu sama. Selama 3 hari ini sama terus, orangnya sama terus gitu. Dia bilang, coba ambil waktu 1 menit atau 2 menit ya. Matanya ditutup ya. Terus inviting the Holy Spirit to come into your heart. Kita semua tahu yang sudah percaya Yesus punya Roh Kudus dan segala macam, tapi the questions of apakah hidup kita itu dipenuhi Roh Kudus atau enggak,
itu is another issue. Ya, kita punya Roh Kudus, oh ya, dianugerahkan Roh Kudus, yes. Tapi apakah dia itu penuh dalam hidup kita? It's a different question. Jadi bagus sekali nih, sebelum kamu kerja hari ini, make sure kamu ngundang Roh Kudus untuk penuh, to guide you, to lead you, to energize you, to enable you, to empower you to do what you have to do. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, Roma bilang, selama kita mengeluh dalam kelemahan, kena cancer, unchangeable circumstances, konflik relationship, ada Roh Kudus yang menemani kamu. Ya. Hidup ini berat, kita perlu sadar kalau kita ngadapin semua itu, tapi nomor 2, we are not alone. Ada Roh Kudus, ya. Ya, kalau saudara bilang Yesus dalam hatiku juga boleh, gitu ya. Cuma kita pakai istilah dalam Alkitab, Yesusnya udah naik ke surga, yang diutus ke dunia adalah Roh Kudus, gitu ya. Yang ketiga, nah yang terakhir nih, tapi yang terakhir 6 poin. Yang terakhir. Nah, tiga kan, jadi pertama apa? Sadar bahwa dunia ini atau hidup ini tidak mudah. Jadi kalau saudara punya imagination bahwa hidup ini mudah, that is wrong. That is wrong. Jadi supaya saudara tidak kaget. Nah, nomor 2, dalam ketidakmudahan itu ada teman kita Roh Kudus. Nah, nomor 3 ini tips. Tips bagaimana kita harus hidup kalau kita ngadepin masalah-masalah itu. Ya, tadi contohnya 6 tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, bagaimana respon kita? Ya, kalau kita ngadepin yang itu, yang masalah-masalah itu. Yang pertama, kita mesti menghindari isolation. Ya, biasanya orang kalau lagi depres, lagi stres, masuk kamar dikunci kamarnya. Nggak mau terima telepon, ya. Pokoknya sendiri, maunya I want to be alone, leave me alone, gitu ya. It is alone time with God is okay, tapi kalau alone time with yourself sometimes bisa dangerous, ya. Saudara bisa punya imajinasi yang bisa mimpin saudara kepada hal-hal yang berbahaya, ya. Orang jarang. Ada ya, tapi mungkin barangkali jarang, kebanyakan masuk kamarnya dikunci, baru dia gantung diri. Dia enggak gantung diri di tengah-tengah kota, di gallery, kemudian ngiket tali, gantung itu enggak. Dia masuk kamarnya dikunci, kalau perlu rumahnya dikunci, waktu udah ada orang, kemudian dia gantung diri. Nah, kecuali yang terjun dari bangunan tinggi itu memang di hadapan orang banyak gitu ya, tapi biasanya orang sendirian. Nah, kalau sudah sendirian banyak pikiran, dan kadang-kadang pikiran yang lewat itu enggak semuanya betul gitu. Ya, kalau ada orang lain, bersyukur orang lain bisa confront. Oh, kamu salah mikirnya. Ya, faktanya betul kejadiannya, tapi kamu ngambil kesimpulannya salah. Misalnya seperti itu. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, ya, supaya enggak makin kehilangan harapan, jangan isolate yourself. Ya, kalau kita losing hope, other people bisa membangkitkan pengharapan dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya Tuhan kasih teman, kasih gereja, kasih family. So, make sure you are not alone. Yang kedua, kita perlu percaya, Filipi 4 ayat 13 ya. Filipi 4 ayat 13 itu mengatakan, di dalam Tuhan aku mampu melakukan segala sesuatu. Wah, tuh. Yes dan amin tuh, ya dan amin tuh. Di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan aku mampu melakukan segala sesuatu. Kalau aku sendiri, aku tidak mampu. Tapi di dalam Tuhan aku mampu melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang berat sekali, entah itu sakit, entah itu broken relationship, entah itu painful loss dari orang-orang yang kita kasihi, entah itu unchangeable circumstances, kita punya kekuatan bahwa di dalam Tuhan, dijanjikan oleh firman Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kita tidak terpuruk, kita ada pengharapan, ada optimisme
oh iya Tuhan menemani aku, dan yang menemani aku itu bisa memampukan aku, bisa mengangkat aku, bisa menguatkan aku. Ya. Yang ketiga, kita perlu menghindari untuk negative thinking. Maksudnya apa? Misalnya ya, ini saya pernah ngalamin soalnya. Ya, satu kali kepalanya pusing, ya, dan pusingnya sakit. Terus saya mikir, ini terjadi dalam hidup saya. Saya mikir, jangan-jangan saya ini kena kanker otak. Pernah mikir seperti itu? Pernah. Ya, satu kali dipanggil sama supervisor. Nah kalau ini saya belum ngalamin ya, mungkin Bapak. Terus, wah ini jangan-jangan saya mau dipecat. Nah, baru dipanggil sama supervisor, kita mikirnya, oh ini mau dipecat ini ya, ya jangan-jangan saya mau dipecat ini ya. Itu mungkin bukan negative thinking, tapi semua diinterpretasikan yang worst possible. Pusing, kanker otak, ya, dipanggil bos mau dipecat gitu ya. Nah orang kalau mikirnya kayak gitu ya sudah ada harapan. Ya, cuman thinking kapan eksekusinya gitu ya, kapan saya dieksekut. Padahal sebetulnya it's not that bad, belum tentu seperti itu kejadiannya ya. Kita perlu avoid itu. Yang keempat, kalau kita ngalamin sesuatu yang ditekan, under pressure, itu mungkin adalah kesempatan yang kita bisa gunakan untuk mengenal diri kita sendiri lebih baik ya. Biasanya khususnya kalau dalam konflik biasanya manusia itu punya kecenderungan untuk menganalisa orang yang konflik sama dia. Kalau saya misalnya konflik sama Pak Rudi gitu, misalnya, terus saya start mikir, Pak Rudi ini orangnya kayak gini ya, kita analyze. Kita lupa to analyze ourselves. Karena konflik itu, di semua konflik, disebabkan oleh dua orang, tidak pernah satu orang. Kalau cuma Pak Rudi tidak senang sama saya, tapi saya senang sama dia, no problem. Tapi kalau dia tidak senang sama saya dan in response, saya tidak senang sama dia juga, nah itulah konflik. Cuman seringkali kita cuma analyze the other party and we forgot to analyze ourselves. Jadi kadang-kadang kalau dalam konflik itu sebenarnya is a way to understand ourselves better. Untuk bisa menemukan sebetulnya siapa aku ya. Ya oke, aku kenal siapa dia, tapi siapa aku? Ada enggak yang harus aku perbaiki supaya aku bisa baikan lagi sama dia? Ya, self discovery. Jadi instead of kehilangan harapan, takut nanti mati karena tumor otak, takut nanti dipecat dari pekerjaan. Mari kita gunakan mari kita gunakan kesulitan hidup itu untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Habis lagi ya? Sure. Masa lebih dari sejam? Hampir, bentar lagi. Yang kelima, biasakan untuk hidup mengucap syukur. Ya, saya sudah sharing beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, tentang gratitude. Minggu lalu saya sharing ya tentang gratitude journal. Siapa yang sudah mulai? Minggu lalu saya sharing kan, tiap hari tulis di jurnal untuk apa yang aku ucap syukur pada hari itu ya. Saya mulai nulis apa yang saya ucap syukur mengenai hari itu. Pada hari pertama saya kerja di St. Edmundsburg, terus terang saya stres bener ya. Saya sudah cerita ke beberapa teman-teman di kelompok saya kerja, semua orang kulit putih. Saya merasa minority sekali. Saya sudah lama ada dalam lingkungan yang multicultural, ini sendirian gitu. Dalam kelompok yang lebih besar, sekitar 80 orang gitu, mungkin yang tidak kulit putih cuman 10 orang barangkali. Merasa minority, padahal tidak ada apa-apanya. Mereka tidak berbuat hal yang
tidak baik, tapi saya ada ketakutan gitu ya. Saya duduk di bangku di teater, tuh kali tahu ada teater di situ karena semua dimulai dengan devotion. Kemudian ada satu orang datang kepada saya namanya David, gitu ya. Dia tanya apa? Can I pray for you? Interesting. Ya, dia bukan supervisor, dia juga my colleague, sama kerjaannya, sama jabatannya, datang kepada saya untuk berdoa buat saya. Interesting ya. Interesting. Saya tidak tahu tuh kenapa. Dia tidak doakan yang lain soalnya, dia doakan saya saja. Mungkin dia lihat, tidak tahu, saya mikir begini. Apakah wajah saya itu menampilkan kekhawatiran? Tapi saya pikir-pikir, kan separohnya ditutup sama emas. Masa kelihatan juga? Gitu kan. Cuman matanya yang kelihatan ya. Tapi saya bersyukur hari itu, karena ada orang yang mendoakan saya, dan membuat my life that day, my work that day, a little bit easier. A bit easier ya. Dia nanya gimana, oh thank you for your prayer, I'm doing well dengan pekerjaan itu ya. Menarik sekali saya. So biasakan untuk be thankful, and that day I'm so thankful because someone came to me and pray for me. Yang terakhir, ini terakhir bener nih, terakhir ya kita perlu tahu bahwa nothing or no one is able to destroy us. Tidak ada satupun di dunia ini. Makanya saya mau kembali poin terakhir ini dengan ayat yang kita baca dalam Roma 8. Tidak ada satupun, even kalau itu dilempari batu, even kalau itu kapal karam, even kalau itu penderitaan, even kalau itu kesesakan, even kalau itu semua broken relationship, cancer atau apapun juga. Ini kalau Paulus ngomong, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Apakah itu bisa membuat kita devastated? Yes. But it will not destroy us. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin devastating sama destroying mungkin cuma satu kata kali ya. Cuma mungkin beda dalam bahasa Inggris. Ya, I may be devastated, but it will not destroy me. Ya, kita base-nya apa basisnya? Itu firman Tuhan basisnya. Mau kapal karam, mau terombang-ambing di tengah laut, mau konflik jelek sekali situasinya, mau dipecat dari pekerjaan, mau dilempari batu, mau sampai mati, disesah di penjara. No one and nothing can destroy me. I will be sad, yes. I will be crying, yes. I will be devastated, yes. But no one can destroy me. Ya. Now, this is closing dong ya, boleh ya closing ya. More than conqueror. More than conqueror. Ya. John Piper, tahu ya John Piper ya? Ini endingnya John Piper gitu ya. John Piper khotbah, kata dia, which is saya aminkan, khotbah based on Romans 8 yang tadi kita baca. Our enemy, iblis, yang paling dia suka, ya, yang paling dia suka itu adalah memisahkan kita dari Yesus. Saya pikir ini very biblical, very strongly sound theological. Iblis itu tidak mau membuat kita cuma sakit kanker. Apa gunanya sih? Iblis tidak untung kok kita kanker ya, tidak untung. Rumah kita kebakaran, apa iblis untung? Tidak ada untungnya iblis. Iblis tidak akan ketawa-ketawa karena kita sakit. Iblis tidak akan tepuk tangan karena rumah kita kebakaran. No. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, waduh, dia senang sekali. Seperti malaikat bernyanyi kalau ada satu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis nyanyi kalau ada satu orang meninggalkan Tuhan Yesus. So John Piper is very clearly biblical, theologically sound. Our enemy itu mau memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Karena itu, kalau semua tadi yang terjadi pada hidup kita itu, ya, janjinya, ini janjinya Paulus nih ya, janjinya firman Tuhan gitu ya, semua itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Yesus. Ya, dan kita tidak terpisahkan, iblis tidak berhasil. Then, you and me are the conqueror.
You and me are the conqueror, right? Kalau kita bisa terus stick sama Yesus, iblis kan gagal berarti. Saya tidak bilang itu sepenuhnya usaha kita. Saya tidak bilang, Paulus bilang, ini cuman aku loh ya, kamu enggak. Bukan seperti itu. Ya, justru sebetulnya Paulus ingin memberikan jaminan bahwa kasih Yesus itu luar biasa sekali. Jadi bukan karena kita kuat. Saya sebagai pendeta cuma bisa ngasih nasihat-nasihat tadi itu ya. Nasihat supaya kita tidak berpikir negatif, supaya kita tidak terpuruk gitu ya. Tapi kasih Yesus itu begitu luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan terpisah. We are conquered. Tapi, nah tetapinya. Tapi Roma 8 tidak mengatakan bahwa we are the conqueror. But we are more than conqueror. We are more than conqueror. Yeah. What is the meaning gitu ya? Wah, ini interpretasinya luas sekali. Saya pakai yang paling praktikal aja as the closing of this sermon. Ya. Orang Kristen yang percaya Yesus masuk surga. Amin apa enggak amin? Atau Budi atau Agus. Amin. Amin ya. Orang percaya Yesus, Alkitab mengatakan diampuni dosanya, dianugerahi keselamatan, kekal, tidak bisa dibatalkan. Itu janji firman Tuhan yang luar. Ya, pasti masuk surga. Ya, dijamin firman Tuhan, no question. Iblis tidak bisa misahkan kita itu. Iblis tidak bisa membatalkan itu. You and me are conqueror. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita selama masih di dunia ini. Ketika masih mengeluh, ketika masih bisa kena sakit, ketika masih bisa broken relationship-nya. Apakah kita hidup untuk cuma nunggu mati terus masuk surga? Apa kita bangkit kembali seperti Alva Edison sampai menemukan lampu itu? Kalau kita cuma, oh ya sudah, tidak ada hope lagi, cuma ada the eternal salvation. I'm looking for that, but nothing to do now. Semua sudah hancur, dunia sudah remuk, my relationship sudah tidak ada harapan, tidak ada masa depan. So I'm just waiting sampai aku mati. Then yes, you are the conqueror, but you are not more than the conqueror. Kamu cuma menang aja, iblis tidak bisa misahkan kamu dari Kristus. Tapi kalau kamu berani hidup untuk terus berharap selama di dunia ini, untuk terus melihat ke depan, meskipun ada kejadian-kejadian yang tadi yang tidak nyaman tadi, then Romans 8, you and me are more than conqueror. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Advent minggu yang pertama Tuhan. Engkau datang ke dunia ini, Advent, coming, datang. Untuk menawarkan kasih kepada kami semua. Dan kami bersyukur sekali Tuhan, karena apa yang Kau tawarkan itu Tuhan. Kasih yang menjamin, kasih yang tidak bisa dibatalkan Tuhan. Tidak bisa dibatalkan oleh setan, tidak bisa dibatalkan oleh malaikat, tidak bisa dibatalkan oleh broken relationship, tidak bisa dibatalkan oleh penyakit, tidak bisa dibatalkan oleh unchangeable circumstances, tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan. Thank you Lord. Bukan karena kekuatan kami, Engkau menjadikan kami pemenang. Iblis berusaha untuk membuat kami meninggalkan Engkau. Tapi kasih-Mu terlalu kuat Tuhan, terlalu hebat dalam hidup kami. Thank you Lord. Tolong supaya firman Tuhan menolong kami untuk menjadi optimis, hidup dengan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Hidup dengan kepercayaan bahwa di dalam Engkau kami mampu melakukan segala sesuatu. Hidup dalam kepercayaan bahwa meskipun hidup ini sulit seperti kata Ayub, tapi nothing can destroy us. Kami bukan
Kami ingin bukan hanya jadi conqueror, kami ingin jadi more than conqueror. Kami tahu kami punya pengharapan yang pasti di sorga, tapi kami juga mau hidup yang luar biasa indah di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati jemaat-Mu di tempat ini. Sekali lagi kalau ada yang sedang bergumul, yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah Tuhan, ingatkan kami semua bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Firman-Mu tadi mengatakan, di dalam keluhan-keluhan dan kelemahan-kelemahan kami, ada Roh Kudus di sana. Jemaat, terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari saat ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya berharap firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Amin.